perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Instrumen kelas 20B1 S1 Farmasi Transfer dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada video kali ini, kami akan membahas spektrofotometer UV-Vis. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni Era Wandira, Nasyabila Salsabila, Nadia Aisyah Andika, Novalisa Nindi Soraya, dan Novanda Satria. Apa sih spektroskopi itu? Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi cahaya atau radiasi elektromagnetik dan materi. Umumnya digunakan dalam kimia fisik dan kimia analisis untuk mengidentifikasi suatu substansi melalui spektrum yang dipancarkan, diserap, atau dipantulkan. Apa sih spektrofotometri, spektrofotometer, dan spektrofotometri UV-Vis? Spektrofotometri merupakan salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kuantitatif dan kualitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Sedangkan spektrofotometer adalah peralatan yang digunakan dalam spektrofotometri. Spektrofotometri UV-Vis adalah gabungan antara spektrofotometer UV dan visible. Pada spektrofotometer UV-Vis menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, yakni sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Hubungan antara warna pada sinar tampak dengan panjang gelombang yang tersaji pada tabel berikut. Lalu untuk spektrum elektromagnetik tersaji pada tabel berikut. Analisis spektrofotometri. Analisis spektrofotometri merupakan analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Penentuan konsentrasi didasarkan pada absorpsimetri, yaitu metode analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran absorpsi atau serapan radiasi gelombang elektromagnetik. Prinsip spektrofotometri UV-Vis, larutan sampel dikenai radiasi elektromagnetik, sehingga menyerap energi atau radiasi. Lalu, terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi atau atom atau molekul. Jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel dikonversi dengan konsentrasi analit menjadi data kuantitatif. Hubungan transmisi dan absorbansi. Transmitansi adalah dengan rumus T sama dengan I/I0, dengan I adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel, dan I0 adalah intensitas cahaya awal. Adapun hubungan absorbansi dengan persentase T, yakni dengan rumus A sama dengan min log T atau min log I/I0. Penyimpangan hukum Lambert. Larutan pekat, pada konsentrasi larutan yang terlalu pekat, absorbansi yang terbaca terlalu tinggi, sehingga grafik tidak linear. Lalu larutan yang diukur harus encer. Untuk faktor instrumentasi, sinar yang diserap tidak monokromatis, lalu menyebabkan dua panjang gelombang maksimum. Untuk faktor kimia, karena terjadinya reaksi disosiasi, asosiasi, polimerisasi, solvolisis. Jika terjadi reaksi, maka konsentrasi zat yang akan diukur berkurang. Spektrofotometer UV-Vis. Seperti pada gambar, sumber cahaya digunakan untuk mengukur serapan molekul. Lalu, monokromator digunakan untuk memisahkan spektrum warna sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Selanjutnya, ada detektor yang digunakan untuk mendeteksi panjang gelombang cahaya yang dipilih, yang menuju ke amplifier, digunakan untuk meningkatkan sinyal. Komponen lampu, spektrofotometer UV dengan lampu gas hidrogen dan lampu merkuri, sedangkan spektrofotometer visible dengan menggunakan lampu tungsten.
Komponen monokromator, cahaya merah yang diserap oleh larutan hijau. Dengan catatan, semua cahaya polikromatik, dan monokromator memilih cahaya monokromatik, cahaya satu warna. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Adapun beberapa syarat sebuah detektor, yang pertama, harus mempunyai kepekaan yang tinggi, lalu perbandingan isyarat atau sinyal dengan bising tinggi, respon konstan pada berbagai panjang gelombang, waktu respon cepat dan sinyal minimum tanpa radiasi, dan sinyal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Macam-macam detektor. Yang pertama yakni detektor foto atau fotodetektor, fotosel misalnya CDS, phototube, hantaran foto, dioda foto, dan detektor panas. Struktur kimia dan absorpsi UV. Larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer UV, yakni senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Lalu apa gugus kromofor? Gugus kromofor adalah gugus molekul yang mengandung sistem elektronik yang dapat menyerap energi pada daerah UV. Tipe instrumen spektrofotometer. Yang pertama, single beam instrument atau satu frekuensi sinar. Digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single beam menghasilkan pengukuran sinar UV dan sinar tampak. Adapun skema instrumen single beam terdapat pada gambar berikut. Sumber cahaya menuju ke difraksi grating, lalu ke aperture dan sampel kuvet, dan dideteksi oleh detektor. Lalu tipe instrumen spektrofotometer yang kedua yakni double beam instrument atau dua berkas sinar. Instrumen yang digunakan dengan panjang gelombang 190 sampai 750 nanometer. Mempunyai dua sinar yang tidak dibentuk oleh potongan cermin yang membentuk V yang disebut pemecahan sinar. Adapun skema instrumen double beam terletak pada gambar berikut. Aplikasi spektrofotometer UV. Yang pertama, protein, glukosa determination, enzim activity atau hexokinase, lalu struktur kimia dan absorpsi visible. Larutan yang dapat dianalisis dengan spektrofotometer visible yakni senyawa yang berwarna, dengan contoh seperti KMNO4. Apabila senyawa tersebut tidak berwarna, maka perlu ditambahkan pengompleks yang dapat membentuk warna, seperti analisis logam Pb. Aplikasi spektrofotometer visible yakni niacin, pyroxidin, cyanocobalamin, metal determination atau Fe, fat quality determination atau TBA, dan enzim activity atau glucose oxidase. Keunggulan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama yakni penggunaannya luas, lalu sensitivitasnya tinggi, selektivitasnya sedang sampai tinggi, ketelitiannya baik, dan dapat mengukur dengan mudah. Kekurangan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu dan adanya zat pengganggu, dan kebersihan dari kuvet. Lalu kekurangan yang kedua yakni hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang lebih dari 185 nanometer. Dan kekurangan yang tiga, pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Dan kekurangan yang keempat yakni sinar yang dipakai harus monokromatis. Sekian video dari kelompok kami mengenai spektrofotometer UV-Vis. Terima kasih telah menonton. Tunggu dulu, jangan tutup videonya. Selanjutnya akan kami tampilkan video mengenai cara pengoperasian spektrofotometer UV-Vis. Selamat menyaksikan. Fotometer ini telah terhubung dengan perangkat komputer dan menggunakan software UV Probe. Kita nyalakan komputernya. Pada dasarnya spektro ini sudah dapat digunakan tanpa menggunakan komputer.
Akan tetapi, untuk memudahkan proses pengolahan data, akan lebih baik jika menggunakan aplikasi pada komputer. Pada menu window, klik aplikasi UV Probe. Kemudian, tekan PC Control pada Spectro, dan tekan Connect pada window. Kemudian, pilih menu Spectrum, klik Edit, pilih Method, dan atur range panjang gelombang di 800 sampai 400. Klik OK. Kuvet yang kita gunakan kali ini adalah kuvet plastik karena bahan yang akan kita gunakan ialah pada rentang visible. Kemudian diisi dengan larutan blanko, yaitu larutan yang digunakan sebagai pelarut. Di sini kita gunakan Aquades. Kemudian dibersihkan permukaan kuvet. Setelah itu kita masukkan kedua kuvet tersebut. Kemudian tutup. Kemudian lakukan baseline dengan menggunakan panjang gelombang yang sama. Klik OK. Setelah dilakukan baseline, kemudian kita dapat melakukan pengukuran dengan mengganti kuvet pada sisi sampel dengan sampel yang akan kita ukur. Pertama-tama, bilas kuvet dengan larutan sampel. Kemudian masukkan sampel dalam kuvet secukupnya dan dibersihkan permukaan luarnya. Masukkan lagi ke dalam tempat kuvet pada sisi sampel. Tutup dan klik Start. Bila scanning spektrum telah selesai, maka untuk mengetahui puncak absorban gelombang maksimum, maka pilih Pick Pack dari menu Operation. Maka muncul tabel seperti ini. Terdapat 4 spektrum dari hasil pengukuran kalium permanganat. Absorbansi tertinggi didapatkan pada panjang gelombang 545,5 nanometer dengan absorbansi 0,3534. Tarik kesimpulan, panjang gelombang maksimum pada kalium permanganat yaitu pada panjang gelombang 545,5 nanometer.